Ia disebut pemalas, dihina tanpa henti oleh mertuanya, bahkan di depan keluarga besar. Namun, siapa sangka di balik luka dan air mata, ada keteguhan hati yang perlahan tumbuh menjadi kekuatan. Malam penuh air mata, Sinta duduk sendirian di kamar gelap. Inilah kisah perjuangan seorang istri yang dicaci, diremehkan, namun berusaha tetap tegar di tengah badai rumah tangga. Disebut pemalas, istri dihina mertua depan keluarga besar. Pernikahan adalah impian setiap wanita, begitu juga bagi Sinta. Ia dulu membayangkan pernikahan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan dukungan dari keluarga besar. Saat Arman melamarnya, Sinta merasa hidupnya seperti mimpi. Lelaki itu terlihat begitu penyayang, penuh perhatian, dan selalu menenangkan hatinya. Dengan keyakinan penuh, ia meninggalkan dunia lamanya dan masuk ke dalam kehidupan baru sebagai istri. Namun, tak pernah ia sangka bahwa kehidupan rumah tangganya tidak sesederhana cerita dongeng. Hari-hari awal setelah pernikahan berjalan penuh harapan. Sinta tinggal di rumah besar milik keluarga Arman yang megah dan mewah. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kekuasaan keluarga besar yang terpandang. Namun, kemegahan itu justru membuat Sinta merasa kecil. Setiap sudut rumah seakan menatapnya, mengingatkannya bahwa ia hanyalah gadis sederhana yang kini mencoba menyesuaikan diri di lingkungan baru yang penuh aturan. Bu Ratna, Ibu Arman, menjadi sosok yang paling sulit ditaklukkan. Dari awal pertemuan, tatapannya selalu dingin, seolah menilai setiap gerak-gerik Sinta. Saat orang lain memberi ucapan selamat di hari pernikahan, Bu Ratna hanya tersenyum tipis, seakan tidak sepenuhnya merestui. Sinta mencoba berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa semua akan berubah seiring waktu. Tapi hatinya mulai merasa ada jurang yang dalam antara dirinya dan mertua. Setiap pagi, Sinta berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas rumah tangga di keluarga besar itu. Ia bangun lebih awal, membantu menyiapkan sarapan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia belajar dari para pembantu bagaimana mengatur meja makan, cara menyajikan hidangan, bahkan hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Semua itu ia lakukan dengan harapan sederhana agar Bu Ratna bisa menerimanya. Namun, meski sudah berusaha, kesalahan kecil selalu diperbesar. Ketika ia menaruh sendok tidak sejajar di meja makan, Bu Ratna akan menegurnya dengan nada tinggi. Saat nasi terlalu lembek, ia akan mendapat komentar sinis. Bahkan ketika ia sudah beres-beres rumah, Bu Ratna tetap menemukan alasan untuk mengatakan bahwa pekerjaannya tidak rapi. Seolah-olah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata mertuanya. Arman, suaminya, justru memilih untuk diam. Ia selalu menenangkan Sinta dengan kata-kata singkat seperti, "Sabar ya, Sin. Mama memang begitu orangnya." Namun, bagi Sinta, kata-kata itu hanya membuatnya merasa sendirian. Ia merindukan sosok suami yang bisa membela, bukan hanya menenangkan tanpa tindakan. Diam Arman membuat luka itu semakin dalam, seakan-akan keberadaan Sinta hanya untuk dilihat, bukan untuk diperjuangkan. Sinta seringkali duduk sendiri di kamar, menatap keluar jendela dengan hati kosong. Ia bertanya-tanya, apakah benar ia tidak pantas untuk keluarga ini? Apakah statusnya sebagai istri Arman membuatnya lebih banyak menanggung beban daripada merasakan bahagia? Meskipun hatinya hancur, ia mencoba meyakinkan diri bahwa pernikahan butuh waktu. Ia masih berharap suatu saat Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Tekanan tidak hanya datang dari Bu Ratna. Kakak ipar dan sepupu-sepupu Arman pun sering melontarkan komentar sinis. Ada yang berkata, Sinta itu cuma manis di luar, tapi pemalas. Ada pula yang bergumam, Arman bisa dapat yang lebih baik. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi bagi Sinta, itu seperti panah yang menancap di hatinya. Ia tersenyum di depan mereka, tapi menangis diam-diam di balik pintu kamar. Meski begitu, Sinta tidak pernah berniat menyerah. Ia tahu pernikahan bukan hanya tentang cinta antara dua orang, tapi juga tentang menghadapi keluarga besar.
Ia belajar untuk menelan kepahitan, menyembunyikan rasa sakit, dan tetap berusaha tersenyum. Bagi Sinta, mempertahankan rumah tangga adalah bukti cintanya pada Arman, meskipun ia harus mengorbankan harga dirinya di hadapan orang lain. Hari-hari awal pernikahan itu menjadi ujian besar bagi Sinta. Pernikahan yang ia kira akan penuh kebahagiaan, justru berubah menjadi perjalanan penuh air mata. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan, tapi satu hal yang pasti, ia mencintai suaminya dengan tulus. Dan cinta itu, setidaknya untuk saat ini, cukup untuk membuatnya tetap tinggal meskipun hatinya terluka setiap hari. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Arman. Rumah besar milik orang tuanya tampak ramai dengan dekorasi sederhana namun elegan. Semua anggota keluarga berkumpul untuk merayakan ulang tahun ayah Arman, Pak Surya. Dari tamu undangan keluarga dekat hingga kerabat jauh, semua hadir dengan senyum dan tawa. Sinta berusaha ikut bahagia, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa canggung setiap kali harus berhadapan dengan keluarga besar suaminya. Sejak pagi, Sinta sudah bekerja keras di dapur. Ia ikut menyiapkan hidangan, membantu para pembantu memasak, mengatur meja, hingga mengantar minuman ke ruang tamu. Wajahnya basah oleh peluh, tapi ia berusaha tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menjadi menantu yang baik, bukan beban seperti yang sering dianggap oleh Bu Ratna. Saat acara dimulai, semua orang tampak menikmati hidangan yang tersaji. Obrolan hangat terdengar dari berbagai sudut ruangan, tawa bercampur dengan musik pelan yang diputar. Sinta berdiri di sudut, memperhatikan suasana dengan lega. Ia merasa semua kerja kerasnya hari itu tidak sia-sia. Bahkan beberapa tamu sempat memuji enaknya makanan yang disajikan, meski pujian itu tidak pernah sampai kepadanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah acara, ketika suasana sedang hangat, Bu Ratna tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang menusuk hati. Dengan suara lantang agar semua orang mendengar, ia berkata, "Kalau bukan karena pembantu, rumah ini mungkin sudah berantakan." Istri Arman itu pemalas, tidak bisa diandalkan sama sekali. Suasana langsung hening sejenak. Semua mata menoleh ke arah Sinta. Wajah Sinta seketika pucat. Tangannya yang membawa nampan minuman bergetar, hampir saja gelas-gelas di atasnya jatuh. Hatinya seperti diremas, hancur berkeping-keping. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malu yang membakar pipinya. Semua kerja keras sejak subuh terasa tidak ada artinya lagi setelah satu kalimat dari mertuanya meluncur tanpa belas kasihan. Beberapa kerabat berusaha menutupi keterkejutan dengan tersenyum canggung. Ada yang melirik Sinta dengan tatapan iba, namun tak sedikit pula yang menyeringai, seakan-akan mereka merasa ucapan Bu Ratna memang benar. Bagi mereka, kata-kata seorang ibu mertua adalah kebenaran yang sulit dibantah. Bagi Sinta, itu adalah penghinaan di depan umum yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arman, yang duduk di samping ayahnya, hanya terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, tidak juga menegur ibunya. Sinta menoleh sekilas ke arah suaminya, berharap ada pembelaan, walau hanya dengan satu kalimat sederhana. Namun, yang ia temui hanyalah wajah datar tanpa ekspresi. Diam Arman terasa lebih menusuk dibanding hinaan yang baru saja ia terima. Rasa malu bercampur dengan sakit hati membuat Sinta ingin berlari meninggalkan ruangan. Namun, ia tahu hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Ia tersenyum kaku, lalu menundukkan kepala seolah menerima semua kata-kata itu tanpa perlawanan. Padahal, di dalam hatinya, tangisan sudah bergemuruh, siap meledak kapan saja. Sejak saat itu, suasana acara terasa berbeda bagi Sinta. Tawa dan obrolan yang tadinya hangat kini terdengar asing di telinganya. Ia merasa seolah menjadi pusat perhatian, bukan karena dihormati, melainkan karena dikasihani atau direndahkan. Ia terus menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, sembari berharap acara cepat selesai agar ia bisa kembali ke kamarnya. Malam itu,
Setelah semua tamu pulang, luka di hati Sinta belum juga reda. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di telinganya, pemalas, tidak bisa diandalkan. Hinaan itu begitu kuat hingga menutupi semua kerja kerasnya. Ia merasa tidak berharga, seolah kehadirannya hanya mempermalukan diri sendiri. Dalam hati, ia berbisik lirih, apakah aku memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Pertanyaan itu menggantung, menambah berat beban yang sudah lama ia pikul. Malam itu, setelah acara berakhir dan para tamu sudah pulang, rumah besar itu kembali hening. Namun, di hati Sinta, kegaduhan justru semakin menjadi-jadi. Ia melangkah pelan menuju kamar, sambil menundukkan kepala agar tidak terlihat matanya yang basah oleh air mata yang terus mengalir sejak tadi. Tangannya gemetar ketika membuka pintu kamar, dan begitu masuk, ia langsung duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai yang terasa dingin. Kata-kata Bu Ratna kembali terngiang-ngiang di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti. Istri Arman itu pemalas, tidak bisa diandalkan sama sekali. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada 1000 belati. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua orang, termasuk orang-orang yang baru mengenalnya. Luka itu begitu dalam, hingga membuat dadanya sesak dan napasnya terasa berat. Tidak lama kemudian, Arman masuk ke kamar. Ia menutup pintu dengan santai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi malam itu. Sinta menoleh dengan tatapan penuh harap, menunggu kalimat penghiburan, pembelaan, atau bahkan sekadar kata maaf. Namun, yang keluar dari mulut Arman hanyalah kalimat singkat, "Jangan terlalu dipikirkan, Sin. Mama memang begitu orangnya." Mendengar itu, air mata Sinta semakin deras. Ia memandang suaminya dengan kecewa, bibirnya bergetar menahan sakit hati. "Kamu tidak lihat bagaimana aku dipermalukan. Kamu diam saja, men. Aku ini istrimu, tapi kamu seolah-olah membiarkan orang lain merendahkanku." Suaranya lirih, namun syarat dengan luka yang dalam. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Ia menunduk, tidak berani menatap istrinya. "Aku tidak mau memperkeruh suasana. Kalau aku melawan Mama di depan semua orang, nanti malah jadi ribut besar. Aku cuma ingin menjaga ketenangan," ujarnya pelan, seakan-akan pembelaan itu cukup untuk menutupi sikap diamnya. Bagi Sinta, alasan itu justru membuat luka di hatinya semakin dalam. Baginya, sikap diam Arman adalah bentuk pengkhianatan. "Kamu lebih memilih menjaga ketenangan keluarga daripada menjaga hatiku. Padahal aku yang terluka, aku yang dipermalukan. Apa aku tidak pantas kamu lindungi, men?" Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar menahan amarah sekaligus kesedihan. Arman terdiam. Ia tahu kata-kata Sinta benar, namun bibirnya keluh. Ada ketakutan besar dalam dirinya untuk melawan ibunya sendiri. Ia mencintai Sinta, tapi di sisi lain, ia tidak sanggup mengecewakan Bu Ratna. Kebimbangan itu membuatnya memilih diam, meski sadar bahwa diamnya adalah luka paling besar bagi istrinya. Malam semakin larut, namun keheningan kamar justru terasa semakin bising. Sinta berbaring membelakangi suaminya, memeluk bantal erat-erat. Sementara air matanya terus membasahi pipi. Ia merasa sendirian di dalam rumah besar itu, seolah tidak ada tempat untuk berlindung. Bahkan suaminya yang dulu ia percaya sebagai sandaran, kini terasa jauh dan asing. Dalam keheningan itu, Sinta mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pernikahan ini benar-benar keputusan yang tepat? Apakah cintanya pada Arman cukup kuat untuk menahan semua sakit hati yang ia rasakan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya sulit memejamkan mata, seakan-akan masa depan yang ia impikan kini mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu berakhir dengan perasaan hampa. Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf, tidak ada pembelaan. Hanya tangisan sunyi seorang istri yang merasa dikhianati oleh diamnya suami, dan seorang suami yang memilih bungkam meski tahu istrinya sedang terluka. Dan sejak saat itu, Sinta mulai menyadari bahwa luka terbesar dalam rumah tangga bukan hanya hinaan dari orang lain, melainkan ketika orang yang kita cintai memilih untuk tidak berpihak. Pagi itu,
Cahaya matahari menembus tirai kamar yang masih basah oleh sisa air mata semalam. Sinta membuka matanya dengan kepala berat, namun hatinya terasa lebih sakit daripada tubuhnya. Ia menatap cermin di sudut kamar, melihat wajahnya yang pucat dan mata sembab yang menjadi saksi malam penuh luka. Namun di balik sorot matanya yang redup, ada api kecil yang mulai menyala, sebuah tekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya diinjak-injak tanpa perlawanan. Dengan langkah pelan, ia berdiri di depan cermin. Tangannya menyentuh refleksi wajahnya yang tampak asing. "Aku tidak boleh terus begini," bisiknya pada diri sendiri. Kata-kata itu terdengar lirih, namun penuh tekad. Ia sadar, jika ia hanya menangis dan meratapi nasib, tidak akan ada yang berubah. Ia harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk harga dirinya sebagai seorang istri. Ketika turun ke ruang makan, suasana rumah masih seperti biasa, sepi, hanya terdengar suara sendok dan garpu dari Bu Ratna yang sedang sarapan. Arman duduk di sampingnya, membaca koran seakan tidak ada kejadian apapun. Sinta menunduk, duduk di kursi yang sudah disiapkan, lalu mulai menyuapkan makanan tanpa banyak bicara. Namun, dalam diamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan sesuatu. Bu Ratna sempat meliriknya dengan tatapan meremehkan, seakan-akan kejadian semalam bukanlah sesuatu yang berarti. "Kalau kamu memang mau dihargai, Sinta, belajarlah jadi menantu yang baik. Jangan hanya duduk diam," ucapnya dingin sambil menyeruput teh hangat. Kata-kata itu membuat dada Sinta kembali sesak, namun kali ini ia tidak menangis. Ia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Bu Ratna lurus-lurus. "Baik, Bu," jawabnya singkat, namun nadanya tegas. Itu adalah pertama kalinya ia menatap mata mertuanya tanpa ragu, tanpa takut. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjawab semua hinaan bukan dengan air mata, melainkan dengan tindakan nyata. Ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukanlah perempuan lemah seperti yang mereka kira. Setelah sarapan selesai, Sinta mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Ia membersihkan rumah lebih awal, merapikan taman, bahkan memasak hidangan baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Semua ia lakukan tanpa diminta, tanpa mengeluh, meski tubuhnya lelah. Bagi Sinta, ini bukan hanya soal pekerjaan rumah, tetapi juga pembuktian bahwa ia mampu berdiri tegak di hadapan keluarga suaminya. Arman memperhatikan perubahan istrinya dari kejauhan. Ia merasa heran sekaligus khawatir. "Kenapa kamu repot-repot begini, Sin?" tanyanya ketika melihat Sinta sibuk di dapur. Namun Sinta hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, Men." Hatinya sebenarnya masih terluka, tapi ia memilih menyimpan rasa sakit itu dalam diam, menjadikannya bahan bakar untuk terus melangkah. Setiap kali rasa lelah datang, Sinta teringat wajah Bu Ratna saat merendahkannya di depan orang banyak. Gambar itu seperti cambuk yang membuatnya tidak berhenti berusaha. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas dihormati, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kerja keras dan ketulusannya. Bahkan jika suaminya tetap diam, ia akan berdiri dengan kekuatannya sendiri. Malam harinya, ketika semua orang sudah beristirahat, Sinta duduk kembali di depan cermin. Kali ini, bayangan yang ia lihat bukan lagi perempuan rapuh yang menangis semalaman, melainkan seorang istri yang sedang bangkit dari keterpurukan. Ia tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan semburat kesedihan. Namun, di balik itu, ada keyakinan yang tumbuh bahwa suatu hari nanti, semua usahanya tidak akan sia-sia. Tekad itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sinta tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, apalagi dengan mertua yang selalu menekan dan suami yang sering memilih diam. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia akan bertahan, berjuang, dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Dan malam itu, di dalam hatinya, ia menyalakan harapan baru, bahwa luka semalam hanyalah awal dari kekuatan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kesibukan untuk Sinta.
Sejak memutuskan untuk bangkit, ia tidak pernah lagi membiarkan dirinya terpuruk dalam tangisan. Ia bangun lebih pagi, mengatur pekerjaan rumah, bahkan sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Namun, di balik semua itu, ia tahu cepat atau lambat akan datang ujian yang benar-benar menguji keteguhan hatinya. Dan hari itu tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Siang itu, Bu Ratna menerima tamu dari salah satu kerabat dekat. Mereka datang berkunjung bersama keluarga besar, membawa serta percakapan panjang yang penuh basa-basi. Sinta, sebagai menantu, berusaha melayani dengan sebaik mungkin, menyajikan minuman, menyiapkan kue, dan menyambut tamu dengan senyum ramah. Tapi senyum itu tak cukup untuk menutup telinga dari bisikan-bisikan yang menyakitkan. Oh, jadi ini menantunya, ya. Cantik sih, tapi kelihatannya kaku. Tidak secantik calon mantu yang dulu ditolak, ya, Bu. Salah satu kerabat berkata sambil tertawa kecil. Kata-kata itu membuat hati Sinta bagai ditusuk jarum, apalagi ketika Bu Ratna hanya tersenyum tipis tanpa membela. Sinta menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, tapi dalam dirinya ia berkata, "Aku tidak boleh mundur." Dalam situasi itu, ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, meski telinganya panas mendengar ejekan-ejekan yang dilontarkan dengan sengaja. Sesekali matanya bertemu dengan Arman yang hanya duduk diam, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Sakit sekali rasanya melihat suaminya tidak melakukan apapun, tapi Sinta memilih bertahan dalam diam. Saat semua orang menikmati hidangan, salah seorang kerabat kembali melontarkan pertanyaan menusuk. "Sinta, sudah berapa lama menikah? Kok belum ada kabar anak?" "Jangan-jangan kamu," perempuan itu tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang tahu maksudnya. Tawa kecil yang mengikuti ucapan itu membuat dada Sinta terasa sesak. Ujian kali ini benar-benar menusuk harga dirinya yang paling dalam. Sinta menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya, lalu tersenyum meski hatinya bergetar. "Doakan saja semoga kami segera diberi rezeki, Bu," jawabnya dengan nada lembut. Jawaban itu membuat suasana sedikit canggung, karena tak ada yang menyangka ia mampu merespons dengan tenang. Dalam hati, Sinta tahu ia baru saja memenangkan pertempuran kecil, setidaknya ia tidak memperlihatkan kelemahan di depan mereka. Namun, ketika tamu-tamu itu pulang, amarah Bu Ratna meledak. "Kenapa kamu jawab begitu? Seakan-akan kamu menutupi kekuranganmu sendiri. Kamu ini memang bikin malu." Suaranya meninggi, menusuk telinga Sinta. Ia hanya berdiri diam, menunduk, mencoba menahan perasaan. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menerima hinaan tanpa suara. "Maafkan saya, Bu. Tapi saya hanya berusaha menjaga nama keluarga ini di depan tamu," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak, tidak menyangka menantunya berani membalas dengan sopan. Arman yang mendengar percakapan itu hanya melirik sekilas, wajahnya menunjukkan kebingungan antara harus membela siapa. Malam harinya, Sinta duduk di kamar dengan hati campur aduk. Ia merasa lega karena mampu melewati ujian pertama tanpa hancur, tapi juga sedih karena masih belum mendapat dukungan dari suami maupun mertuanya. Meski begitu, ia tahu tekadnya semakin kuat. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri, bahkan ketika orang lain berusaha menjatuhkannya. Ujian itu menjadi cambuk pertama yang menguatkan langkahnya. Sinta sadar bahwa jalan ke depan masih panjang, dan mungkin akan lebih banyak luka yang harus ia terima. Tapi ia juga sadar, setiap luka akan melahirkan kekuatan baru. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan, aku akan terus melangkah sampai mereka melihat siapa aku sebenarnya." Malam itu terasa begitu panjang bagi Sinta. Setelah pertengkaran singkat dengan mertuanya, ia memilih berdiam di kamar. Lampu kamar redup, hanya cahaya temaram dari lampu meja yang menerangi wajahnya yang sendu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, sementara matanya menatap kosong ke lantai.
Kata-kata tajam Bu Ratna terus terngiang di telinganya, seakan menusuk jantung berkali-kali. Yang lebih menyakitkan bukan hanya ucapan sang mertua, melainkan sikap Arman yang tetap diam. Suaminya tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela atau sekadar menenangkan hatinya. Bagi Sinta, itu lebih melukai daripada hinaan siapapun. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Arman benar-benar menganggapnya istri atau hanya sekadar orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Sinta mengambil buku kecil dari laci meja, buku yang sering ia gunakan untuk menuliskan isi hatinya. Malam itu ia menuliskan semua rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Tangannya gemetar, air matanya menetes di atas kertas, tapi ia terus menulis, seolah dengan menuliskan luka itu, ia bisa sedikit melepaskan beban di dadanya. Setiap kalimat menjadi saksi bisu penderitaannya yang tak pernah bisa ia ucapkan langsung pada siapapun. Saat tengah menulis, pintu kamar berderit pelan. Arman masuk, wajahnya datar, seakan tidak terjadi apa-apa. Tidur, Sin. Jangan dipikirkan, katanya singkat sebelum meletakkan ponselnya di meja dan merebahkan diri di ranjang. Kalimat itu terdengar seperti angin lalu, tanpa empati, tanpa perhatian. Sinta menoleh sebentar, lalu kembali menunduk, menahan diri agar tidak menangis lebih keras. Malam itu, Sinta tidur dengan mata bengkak. Ia berpaling ke sisi ranjang yang jauh dari Arman, seakan jarak fisik bisa menjadi dinding pelindung dari luka batin yang ia rasakan. Suaminya tampak tenang, bahkan mendengkur ringan, sementara ia sendiri hanya bisa bergelut dengan perasaan hampa. Hatinya mulai retak, tapi dari retakan itu lahir sebuah kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Sinta memutuskan untuk tidak membiarkan luka itu membunuh semangatnya. Ia memasak sarapan, menyiapkan keperluan rumah, dan tetap tersenyum ketika Bu Ratna keluar dari kamar. Senyum itu bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena ia tak ingin mertuanya melihat ia hancur. Dalam hatinya, ia bertekad, aku boleh luka, tapi luka ini tidak akan membuatku kalah. Namun, luka itu masih membekas setiap kali ia melihat wajah Arman. Ada perasaan kecewa yang menumpuk, semakin berat dari hari ke hari. Ia mencoba berbicara dengan suaminya, tapi selalu saja berakhir dengan jawaban singkat atau sikap acuh. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta perlahan terasa dingin, dan Sinta sadar bahwa luka itu bukan hanya dari mertua, melainkan juga dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Meski begitu, ia menolak menyerah. Sinta mulai mengalihkan perhatiannya pada hal-hal kecil yang bisa memberinya kebahagiaan. Ia kembali merajut, menulis lebih sering, bahkan sesekali menyanyi pelan di dapur untuk menenangkan hatinya. Luka itu memang masih ada, tapi ia memilih menjadikannya bahan bakar untuk bertahan, bukan alasan untuk terpuruk. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Mereka melihat Sinta lebih ramah, lebih terbuka, meski dalam dirinya ia masih berjuang keras. Ujian yang ia alami membuatnya lebih tegar, dan entah bagaimana, ketegaran itu mulai terlihat dari luar. Ada satu dua tetangga yang memuji kesabarannya, dan itu menjadi obat kecil yang membantu mengurangi rasa sakit di hatinya. Meski luka itu membekas, Sinta mulai belajar menerima bahwa mungkin tidak semua orang akan menyayanginya. Tapi selama ia masih bisa menjaga dirinya sendiri, ia akan tetap berdiri. Malam demi malam ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melewati badai rumah tangga ini. Ia tahu, luka ini belum berakhir, mungkin justru baru dimulai, tapi ia juga tahu, dirinya sudah tidak sama lagi dengan Sinta yang dulu mudah runtuh. Pagi itu rumah keluarga Arman tampak lebih sibuk dari biasanya. Bu Ratna kedatangan tamu, seorang kerabat jauh yang sudah lama tidak berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang hangat, sementara Sinta sibuk menyiapkan minuman dan kudapan. Dari balik pintu dapur, ia bisa mendengar sepintas obrolan yang perlahan membuat bulu kuduknya meremang. Kerabat itu, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Mirna, bercerita tentang masa lalu keluarga mereka. Dengan suara lantang,
ia menyebutkan sesuatu yang selama ini tak pernah Sinta dengar. Kalau saja dulu Arman tidak dipaksa menikah cepat-cepat, mungkin hidupnya akan berbeda, ucapnya. Sinta tertegun, tangannya yang tengah menuang teh hampir saja gemetar hingga cangkir berderak. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dipaksa menikah. Sinta menahan napas, mencoba tetap tenang saat membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu. Ia meletakkannya dengan sopan, tersenyum tipis, lalu pamit kembali ke dapur. Namun, hatinya tak bisa tenang. Apa maksud dari ucapan itu? Mengapa baru sekarang ia mendengarnya? Saat kembali ke dapur, ia duduk di kursi dengan wajah pucat. Hatinya diliputi rasa penasaran bercampur takut. Ia merasa seolah ada tabir yang selama ini menutupi kenyataan, dan tabir itu baru saja sedikit tersingkap. Ia mencoba menepis pikirannya, tapi rasa ingin tahu itu lebih kuat. Dalam hati kecilnya, ia mulai menduga bahwa pernikahannya mungkin bukan atas dasar cinta sepenuhnya. Malamnya, ketika Arman pulang kerja, Sinta memberanikan diri bertanya, "Mas, apa benar pernikahan kita dulu karena paksaan?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Arman terdiam, wajahnya kaku, lalu menjawab singkat, "Jangan dengarkan omongan orang. Itu hanya masa lalu." Namun dari tatapan matanya, Sinta tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Kata-kata Arman justru semakin meneguhkan dugaan Sinta. Hatinya seperti teriris. Jika benar pernikahan mereka bukan pilihan Arman, maka segala dingin dan acuh yang ia rasakan selama ini mungkin memiliki alasan. Sinta menunduk, berusaha menahan air mata, sementara Arman memilih keluar kamar tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Malam itu, Sinta menangis dalam diam. Ia merasa dirinya hanya sebuah pion dalam permainan. Keluarga besar Arman, semua kesabarannya, semua pengorbanannya, seakan tidak ada artinya jika sejak awal ia memang bukan pilihan hati. Luka lama yang belum sembuh kini bertambah dengan luka baru yang lebih dalam. Namun, di balik rasa sakit itu, Sinta mulai menyusun tekad. Ia tidak ingin selamanya menjadi korban keadaan. Ia ingin tahu kebenaran sepenuhnya, meski itu akan melukai hatinya. "Lebih baik aku tahu yang sesungguhnya daripada hidup dalam kebohongan," bisiknya pada diri sendiri sebelum terlelap dengan mata bengkak. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai memperhatikan lebih cermat setiap ucapan dan sikap Arman, juga keluarga mertuanya. Ia mencari celah, sekecil apapun, yang bisa membawanya pada jawaban. Perasaannya campur aduk, takut, marah, kecewa, tapi juga penasaran. Ia merasa seperti berjalan di atas benang tipis, siap jatuh kapan saja, tapi tak bisa berhenti. Rahasia itu kini menggantung di udara, menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti langkah Sinta. Ia tahu cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Dan saat hari itu tiba, mungkin hidupnya tak lagi sama. Entah akan menjadi awal dari kekuatan baru, atau justru akhir dari segalanya. Pagi yang biasanya terasa biasa saja kini berubah menjadi penuh ketegangan bagi Sinta. Sejak mendengar pengakuan setengah hati dari Arman, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali menatap wajah suaminya, ia merasa seperti melihat seseorang yang menyimpan rahasia besar. Senyumnya tak lagi sama, percakapannya terasa dingin, bahkan diam mereka kini menjadi beban yang menyesakkan. Suatu sore, ketika Arman pulang kerja, Sinta kembali mencoba membuka pembicaraan. "Mas, kalau memang aku bukan pilihanmu, katakan saja. Aku bisa menerimanya." Kalimat itu membuat Arman terkejut. Ia menatap Sinta lama, lalu menghela napas berat. "Kenapa kamu terus mengungkit ini, Sin? Aku capek. Aku kerja seharian, pulang malah dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini." Nada suaranya meninggi, membuat Sinta tercekat. Hati Sinta semakin terluka. Ia merasa hanya ingin memahami, bukan menyudutkan. Tapi sikap Arman membuatnya merasa seolah-olah ia hanya pengganggu dalam kehidupan suaminya. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain, jarak yang terasa lebih jauh daripada ribuan kilometer.
Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran keras sekalipun. Keesokan harinya, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Dengan nada tinggi, ia kembali melontarkan hinaan pada Sinta. Kamu ini istri macam apa? Rumah berantakan, suami pulang disuguhi wajah muram. Tidak heran kalau Arman dulu menolak pernikahan ini. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Sinta menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan mertuanya. Namun, kali ini berbeda. Sinta sudah terlalu sering diam. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Bu, saya mungkin banyak kekurangan. Tapi saya tidak pantas diperlakukan seperti ini terus-menerus. Saya berusaha sebaik mungkin, meski sering disalahkan." Suasana ruang tamu seketika membeku. Bu Ratna terkejut, tak menyangka menantunya berani bersuara. Arman yang baru keluar dari kamar langsung melihat ketegangan itu. Alih-alih membela istrinya, ia justru menegur Sinta. "Sin, jangan bicara begitu sama Mama. Kamu harus tahu diri." Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada hinaan siapapun. Sinta merasa seolah-olah dirinya sendirian dalam perang yang tak adil. Setelah kejadian itu, Sinta mulai menjauh. Ia jarang berbicara dengan Arman kecuali hal-hal penting. Wajahnya tetap ramah, senyumnya tetap ada, tetapi di balik itu semua hatinya mulai menebalkan dinding. Ia tidak lagi berharap banyak pada suami yang tak pernah benar-benar berpihak padanya. Arman pun merasa ada yang berubah. Diam-diam ia merindukan perhatian kecil dari Sinta, teh hangat yang biasanya sudah tersedia di meja, atau sapaan lembut setiap kali ia pulang. Kini semuanya terasa dingin dan mekanis. Namun, ego Arman terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia rindu akan hal itu. Bu Ratna semakin sering menyulut api. Ia merasa Sinta mulai berani melawan, dan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap wibawanya. Setiap pertemuan keluarga, Bu Ratna tak segan menjelek-jelekkan Sinta di depan kerabat. Arman hanya diam, menunduk, atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bagi Sinta, itu sudah cukup membuktikan betapa rapuhnya ikatan mereka. Benih keretakan kini tumbuh semakin jelas. Pernikahan yang awalnya dipenuhi janji manis mulai terasa seperti jebakan tanpa jalan keluar. Di hati Sinta, muncul pertanyaan yang tak bisa lagi ia abaikan, apakah aku harus bertahan dalam luka ini, ataukah saatnya aku mencari jalanku sendiri? Kadang, kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau. Sinta telah merasakannya, dihina, direndahkan, bahkan dianggap tak berguna. Namun, setiap luka yang ia terima, justru membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Di balik penghinaan, ada tekad yang tumbuh. Di balik kesedihan, ada kekuatan yang menunggu untuk mekar. Dan inilah awal perjalanan seorang istri untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga dari semua hinaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh pelajaran hidup berikutnya.